Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aulina dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang Aceh. Saya kesini ingin mewawancarai Ustazah tentang kurikulum merdeka. Nah, jadi Ustazah, apakah Ustazah menemukan kendala dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, baik dari sumber daya atau kesiapan tugas pengajar? Ada pengetahuan yang tidak ada di sekolah kan kita keluarkan. Itu kan kita dari guru baru. Ketika tiap tahun itu kita harus membuat IHT ulang. Jadi IHT ulang ini otomatis kan memakan waktu ya. Kendalanya di waktu untuk guru-guru baru aja, lain sejak ulang ada. Oke, kalau misalnya terkendala dalam fasilitas, tentunya tidak ya, dikarenakan kalau kurikulum merdeka itu kan lebih memanfaatkan lingkungannya ada. Malah dengan adanya kurikulum merdeka di sekolah SD Timur Negeri, malah kita sebagai guru itu dituntut untuk memaksimalkan ataupun memanfaatkan lingkungan yang ada. Jadi semua lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini bisa dikaitkan sebagai sumber dari belajar itu. Oke, pandangan saya tentang kurikulum merdeka tentunya suatu kurikulum yang sangat memanusiakan anak ya, yang dimana di kurikulum merdeka ini kan kita sebagai guru ya dituntut untuk bisa merancang perangkat ajar yang memang berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini memang kita selayaknya memanusiakan anak, di mana memang anak itu kan terbagi pada 3 ya, ada yang kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Jadi kita dituntut sebagai guru sebelum mengajar itu harus bisa membuat asesmen diagnostik namanya. Nah, sebelum mengajar itu tentunya kita udah paham yang mana yang memang kemampuan anak yang tinggi, yang sedang, dan rendah, sehingga ketika proses pembelajaran di kelas kita bisa menyesuaikan gitu, baik dari proses belajarnya, dari LKPD yang kita berikan, sampai ke evaluasi yang kita berikan. Jadi antara anak tinggi, sedang, dan bawah itu tidak ada yang memang asesmen itu sama semua, tidak, kita membedakan. Nah, itu yang menjadi suatu yang luar biasa menurut saya ya di kurikulum mereka, karena memang di kurikulum mereka ini dituntut memang pembelajaran itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Baik Ustazah, apakah ada perbedaan dari penerapan kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Oke, tentunya banyak sekali perbedaan ya. Yang pertama di KKM. Kalau KKM itu di kurikulum sebelumnya dengan sekarang tentunya ada mau tidak mau di sebelumnya, di kurikulum sebelumnya kita berbicara mau tidak mau, bisa tidak bisa siswa, guru itu harus mengajar dari A sampai Z itu sesuai dengan tuntutan kurikulum. Misalnya di buku matematika, mereka harus tuntas pelajaran itu di kelas 1 misalnya sebelum naik ke kelas 2. Kalau di kurikulum merdeka, anak-anak itu memang kembali lagi kita sesuai dengan kemampuannya. Ketika memang anak-anak itu mentok di situ tidak mampu melangkah ke depan, kita sebagai guru harus menyelesaikan dulu materi yang wajib-wajib ini dulu. Jadi tidak dituntut anak-anak itu yang memang harus mau gimana harus selesai materinya, tidak. Kenapa? Karena kan di kurikulum mereka itu ada namanya per fase dia, beda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu per kelas, kalau sekarang dia per fase. Jadi fase A itu antara kelas 1 dengan kelas 2. Jadi ketika materi-materi itu tidak mampu dituntaskan di kelas 1, itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Nah, itu yang menjadi memang perbedaan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang di kurikulum mereka ini lebih memanusiakan anak. Jadi ketika anak yang memang kemampuan di bawah rata-rata, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Kenapa? Karena pada hakikatnya anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Misalnya, jangan memaksa ikan bisa terbang dan sebagainya. Begitulah umpama dari Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan sekarang. Nah Ustazah, bagaimana menurut Ustazah untuk harapan kurikulum ke depannya? Nah, harapannya tentunya ini kan ada pelantikan presiden ya. Tentunya saya berharap sebagai guru di sini kedepannya mungkin seorang pemimpin nanti ke depan bisa menyempurnakan kurikulum ini dulu. Jadi jangan dulu diubah, melainkan disempurnakan dulu. Kenapa? Karena di kurikulum mereka ini kan belum di pelosok-pelosok itu kan belum semua menerapkan. Makanya kemarin kan di sekolah penggerak itu udah angkatan ketiga, kemudian di IKN juga kemudian ada isu pergantian kurikulum, padahal bukan pergantian kurikulum tapi diubah namanya, antara kurikulum merdeka itu diubah menjadi kurikulum nasional. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kurikulum merdeka saat ini? Alhamdulillah sekolah kita kan memang udah sekolah penggerak, jadi memang sudah menggunakan kurikulum merdeka.
Sebenarnya kurikulum Merdeka ataupun kurikulum sebelumnya itu nggak terlalu jauh perbedaannya ya, hampir sama juga dengan sebelumnya. Cuman di kurikulum Merdeka ini lebih ke pengembangan karakter siswa, gitu kan, baik dari segi akademiknya juga, untuk kemampuan kemandiriannya juga, gitu. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini lebih ke siswa. Kita pembelajarannya itu lebih menitik beratkan ke siswa, ke apa yang dibutuhkan siswa, gitu kan, dan kita membentuk karakter siswa itu menjadi lebih baik. Jadi nggak cuma dari hasil penilaian dalam pembelajaran, tapi dalam sikap mereka sehari-hari. Itu yang menjadi kurikulum Merdeka itu. Dan di sini juga siswa merdeka mereka itu, karena mereka juga memang kita belajar ini untuk dengan kemampuan siswa. Apa istilahnya, pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kan semuanya itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa, apa yang dibutuhkan siswa, karakternya itu seperti apa, dan cita-citanya itu ke depan seperti apa. Jadi lebih ke memang berpihak pada murid. Ada kendala nggak Bu dalam menyusun materi-materi pembelajaran atau sarana-prasarananya? Kalau misalnya dibilang kendala, kurikulum lama atau kurikulum baru itu pasti ada kendalanya, gitu kan, baik dari segi pembelajaran, dari segi administrasinya. Nah, kalau misalnya dibilang sekarang itu mungkin kendala karena ini baru-baru, jadi kan kendalanya itu mungkin dari tingkat pemahaman guru. Jadi guru itu perlu banyak dilatih, dan kan sebelum kita ke siswa kan guru harus lebih memahami terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ini mungkin guru-guru itu harus lebih banyak belajar mandiri, karena kan sekarang kan ada banyak pembelajaran di PMM, jadi harus ikut ke webinar, jadi nggak monoton, harus tunggu dari dinas pendidikan, gitu kan. Dan di sekolah pun hambatan-hambatan, kendala-kendala seperti itu sudah ditangani dengan banyaknya menggunakan kegiatan-kegiatan, diadakan kegiatan di sekolah, didatangkan pemateri, jadi baik itu dalam cara penyampaian ke siswa, cara kita membuat modul ajar, misalnya perangkat ajar, mungkin itu kendalanya. Tapi alhamdulillah karena sudah 3 tahun ya kurikulum Merdeka di sekolah kita pakai, jadi kendala itu alhamdulillah nggak terlalu signifikan kayak mana. Jadi kalau misalnya dari segi sarana prasarana, alhamdulillah nggak ada terlalu yang bermasalah, karena kita juga ada bos kinerja selama 3 tahun ini. Tapi kedepannya kita belum tahu kendalanya itu seperti apa. Oke, baik Bu. Harapannya Bu, kan ini kemungkinan kurikulum Merdeka pergantian atau apa gitu, harapannya ke depan bagaimana? Kalau untuk kurikulum ke depan, kami berharap nggak ada lagi pergantian kurikulum, tapi akan kembali lagi kalau misalnya menurut dari Kementerian Pendidikan itu perlu diganti, kita mau bilang apa. Cuman menurut saya kurikulum Merdeka ini sudah bagus. Jadi kalau misalnya harapan ke depan itu mungkin ini masih bisa kita lanjutkan dulu. Dan kami kan sekolah penggerak ini kan sudah selesai binaannya. Jadi saya berharap meskipun sudah selesai binaan dari Kemdikbud, tapi masih ada apa istilahnya pemantauan, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala apa-apa, jadi kami bisa langsung dapat solusinya. Mungkin dari seginya, dari dukungan dari pemerintah aja, kayak gitu, dari dinas pendidikan.